Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadel Muhammad Ari, jurusan D3 Teknik Elektronika, NIM P3D1 2009. Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan tentang basis data. Yang pertama, pengertian dari data. Yang kedua, pengertian dari manajemen data. Yang ketiga, model data. Yang keempat, kegiatan manajemen data. Yang kelima, pengertian dari basis data. Dan yang keenam atau terakhir, pembagian basis data. Pertama, pengertian data. Data adalah fakta tentang objek tertentu yang diperoleh dari suatu pengamatan observasi lapangan atau catatan hasil atas kumpulan fakta. Yang kedua, pengertian manajemen data. Manajemen data adalah bagian dari manajemen sumber daya informasi yang mencakup semua kegiatan yang memastikan bahwa data akurat, mutakhir, aman, dan tersedia bagi pemakai. Yang ketiga, model data. Terbagi dua, yaitu model data berbasis objek dan model data berbasis rekor. Yang pertama, model data berbasis objek terbagi empat. Yang pertama adalah entity relationship. Yang kedua, semantik. Yang ketiga, fungsional. Yang keempat, object oriented. Dan yang kedua, model data berbasis rekor. Dia itu terbagi menjadi tiga bagian. Yang pertama, relasional. Yang kedua, hierarchical. Dan yang ketiga, network. Yang keempat, kegiatan manajemen data mencakup 7 bagian. Yang pertama adalah pengumpulan data. Data yang diperlukan dikumpulkan dan dicatat dalam suatu formulir yang disebut dokumen sumber yang berfungsi sebagai input bagi sistem. Dan yang kedua, integritas dan pengujian. Data tersebut diperiksa untuk meyakinkan konsistensi dan akurasinya berdasarkan suatu peraturan dan kendala yang telah ditentukan sebelumnya. Yang ketiga, penyimpanan. Data disimpan pada suatu medium seperti pita magnetik atau piringan magnetik. Yang keempat, pemeliharaan. Data baru ditambahkan, data yang ada diubah, dan data yang tidak lagi diperlukan dihapus agar sumber daya data atau berkas tetap mutakhir. Yang kelima, keamanan. Data dijaga untuk mencegah penghancuran, kerusakan, atau penyalahgunaan. Yang keenam, organisasi. Data disusun sedemikian rupa untuk memenuhi kebutuhan informasi pemakai. Yang ketujuh, pengambilan data tersedia bagi pemakai. Yang kelima, RAID summary atau basis data. Basis data adalah dasar atau kumpulan atau tempat penyimpanan data berdasarkan karakteristiknya berupa tabel, ada baris dan kolom. Misalnya data mahasiswa, data dosen, dan data prodi. Yang keenam atau yang terakhir, pembagian basis data. Yang pertama adalah sistem manajemen basis data yang dikenal dengan relasional. Contohnya adalah Microsoft Access, MySQL, Microsoft SQL Server, Postgres. Yang kedua, perangkat pengolah data yang dikenal dengan sebutan cloud. Contohnya adalah Microsoft Excel. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.